Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah. Subuh hari ini diberi Allah kesempatan untuk meneruskan tadabbur Al-Qur'anul Karim. Kita juga bersyukur pada Allah yang menyampaikan usia kita pada Ramadan tahun ini. Semoga menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita, insyaAllah. Semoga Allah terima semua amal ibadah kita, Allah jaga kesehatan kita, Allah jaga tetap semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadabbur kita, tilawah kita hari ini surat Al-Baqarah ayat 38. Ayat 38. Hah? 49 ya? Ayat berapa? Ada 38 dan 49, main benar. Ayat 38. Terakhir ayat berapa? Halaman 7, sekarang halaman 8. Di pengumuman ayat 49 ya? Ini baru lihat ya. 49, oke. Ayat 49, halaman 8. Benar. Surah Al-Baqarah ayat 49, halaman 8. Seperti biasa kita akan tilawah. Semoga Allah SWT berikan semua kebaikan dan seburuk yang kita baca. Allah turunkan keterangan dalam hati kita. Allah jaga kita oleh malaikatnya dan masukkan kita dalam hamba Allah yang banyak berzikir kepadanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh najjaynakum من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا آل
فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم الآية وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم
ربكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Jemaah sekalian rahimakumullah, ayat yang kita baca ini masih meneruskan ayat sebelumnya, khusus terkait dengan Bani Israel yang Allah mulai fokus pembahasannya mulai dari 40. Nanti akan berlanjut sampai seratusan sekian ya. Jadi ini luar biasa ya kalau kita lihat Al-Quran ini membongkar rahasia-rahasia, cerita-cerita masa lalu yang kalau Allah tidak jelaskan kita tidak akan tahu. Karena dulu tidak ada pencatatan sejarah ya. Mulai dari sejarah Nabi Adam alaihissalam ketika ingin Allah ciptakan, sampai ketika dia di surga, kemudian dia digoda dan istrinya oleh iblis, sampai dia diturunkan Allah dari surga ke bumi, berkembang biaklah mereka ya. Sampai Nabi Nuh, zaman Nabi Nuh itu sudah banyak manusia dan Allah tenggelamkan. Dan cerita panjang sekali. Tapi yang Allah ceritakan masa lalu itu umat Nabi Nuh, umat Nabi Lot, umat Nabi Shu'aib, Ibrahim dan sebagainya itu Allah hancurkan, habiskan. Termasuk Nabi Musa, termasuk Fir'aun zaman Nabi Musa alaihissalam. Tapi Bani Israel ini Allah pelihara sampai hari ini, sampai detik ini. Saya ketika ke Palestina pengen lihat banget tuh kayak apa sih Bani Israel Yahudi itu kayak apa. Kalau Nasrani banyak kita lihat kan. Di sini banyak Nasrani walaupun Nasrani KW. Kenapa KW? Jadi Bani Israel itu agama Kristen, agama Yahudi itu klaim mereka ini khusus untuk Bani Israel. Bani Israel itu fisiknya beda ya. Putih-putih, rambutnya pirang, matanya biru. Sekarang orang kita masuk Kristen gitu nggak? Coklat begini kan, pesek begini, KW namanya. Jadi ada Kristen KW, ada Yahudi KW. Sekarang ini lagi krisis, lagi kritis dan krisis. Ternyata Yahudi itu demi untuk mendapatkan dukungan, dia terima tuh orang-orang masuk Yahudi awal-awalnya, orang putih, orang hitam, orang Afrika, orang Eritrea banyak, orang Arab, jadi Yahudi KW, khususnya di Emirat Arab tuh Yahudi KW, orang Arab, turun Arab, orang Iran, apalagi kan di Iran tuh ada 40.000 Yahudi lebih, paling banyak di Asfahan, masuk di Teheran. Cuman fisik mereka mirip ya orang-orang Arab karena sama keturunan ya. Bani Israel yang ada sekarang itu kan keturunan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf, ada 12 anaknya Yakub, Yusuf, Benyamin, Netanyahu, bukan Netanyahu ya, Benyamin, ya turunan. Kemudian ada Yahuda
yang akhirnya Yahudi mengambil agama atas nama itu. Sekarang ini apa? Setelah mereka diajak pindah ke Palestina, mereka tetap second class. Ada orang-orang Durs, orang-orang Arab, agama Durs pindah ke sana, ikut perang lawan Hamas, lawan ini. Sampai sekarang udah 40 tahun punya rumah nggak dikasih sertifikatnya. Salah satu contoh kan, second class kan. Sementara yang asli-asli Yahudi yang klaim mereka Yahudi dari Rusia, dari mana-mana. Ternyata Jeffrey Epstein itu berhasil mendatangkan Yahudi dari Rusia itu 1 juta orang loh ke Palestina itu. Dia dekat dengan Vladimir Putin itu. Nah jadi sekarang kemarin beberapa setahun yang lalu itu ada demo besar-besaran di Tel Aviv itu. Mereka menuntut kewarganegaraan, orang-orang persamaan hak, orang-orang Eritrea, orang hitam-hitam Afrika masuk Yahudi itu tetap sangat suruh perang paling depan. Gitu kan, biar mati. Kalau mereka kan dari belakang aja, maka yang banyak itu kan tentara bayaran kan, yang depan itu kan. Termasuk di Indonesia ada 1 orang katanya yang lagi dilacak, lagi dicari siapa orangnya. Ada 1 orang Indonesia yang ketahuan aja tuh, yang ketahuan mungkin bisa lebih. Nah jadi mereka ini orangnya rasis sekali nih, Yahudi ini. Nah karena dia terlanjur masuk ke Palestina, deklarasikan negara Israel, ini kan butuh bantuan. Salah satu di antaranya itu menerima warga negara Yahudi, tapi tidak dikasih hak penuh seperti aslinya Yahudi itu. Ya, kayak Singapura lah. Singapura itu asli punya asalnya negeri apa? Islam kan, Melayu kan. Sekarang Melayunya tinggal 15%. 15%. Second class. Ya, saya banyak kalau orang Singapura sering sana. Mereka itu second class. Kelas 1 itu adalah Cina, ya kan? Baru India, baru lain, baru Melayu paling bawah itu. Jadi KW jadinya, padahal mereka yang punya negeri. Nah jadi mereka ini Bani Israel ini kenapa Allah pelihara? Padahal semua kejahatannya ada. Nabi Lut, zaman Nabi Lut, kaum Nabi Lut karena LGBT Allah hancurkan. Tidak ada satu pun sisa. Tidak ada. Semua yang maksiat itu hancur kecuali Nabi Lut dan keluarganya tanpa istri. Karena istrinya komplotan. Dia komplotan LGBT itu. Nabi Nuh tinggal sekapal kecil, ya kan? Semua Allah hancurkan. Fir'aun dan bala tentaranya hancur semua. Allah tenggelamkan di laut. Nggak ada yang selamat satupun. Kenapa Bani Israel ini ada? Allah sudah singgung sejak Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus, yaitu Islam. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang memberi nikmat pada mereka. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain. Orang-orang soleh, orang syuhada. Ghairil maghdubi alaihim. Tapi bukan jalan orang yang kau murkai. Siapa mereka? Yahudi. Wal dhalin. Tidak juga jalan tersesat. Siapa mereka? Nasrani. Carilah tafsir, baca buku tafsir. Jadi kalau ada orang mengatakan agama Islam, Yahudi, Nasrani sama, dia berlawanan dengan Al-Quran. Kalau dia meyakini tidak mau menerima paham Al-Quran, kafir dia. Makanya sembarangan ya kita menerima klaim-klaim manusia di dunia ini. Dia agama langit, dia langit mana? Saya bilang, ya agama langit itu Al-Islam. Inna dina indallahil Islam. Selain dari itu agama langit-langit, agama yang dikarang. Mana ada Nabi buat nama orang, agama nama orang? Nggak ada. Yahudi dari Yahuda, ya kan Yahudi. Agama Nabi, para Nabi itu adalah Islam. Wa sammakumul muslimina min qablu. Kalian ini kata Allah sudah dinamakan Islam, Muslim sejak dahulu kala, sebelum Nabi Muhammad SAW. Nanti kan kita baca di akhir juz 1 kan ada. Ya. Ada di situ. Wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub. Ya bani ya inna Allah safa lakumud din.
Ingat ketika Nabi Ibrahim dan Yakub berwasiat kepada anak-anaknya, Allah telah pilihkan kepada kalian agama. Coba lihat. Apa agamanya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi agama Nabi-Nabi dahulu Islam. Ibrahim Islam. Semua Islam. Karena agama Yahudi itu dibuat setelah Nabi Isa wafat. Agama Nasrani itu dibuat setelah Nabi Isa diangkat Allah ke langit. Allah selamatkan dari pembunuhan mereka. Jadi agama Allah tegaskan, kita baca ayatnya, wa may yabtaghil islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapapun yang mencari agama sistem hidup selain dari Islam tidak akan Allah terima. Lihat, falan yuqbala min, tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia nanti di akhirat menjadi orang yang merugi. Nah, kenapa Bani Israel ini Allah jaga? Saya melihat ada beberapa hikmahnya. Hikmah pertama, Allah ceritakan detail-detail sini dan kita bisa lihat ada orangnya, ada barangnya, agar kita tahu bahwa mereka inilah representatif kebatilan, kekufuran, kemusyrikan atau iblis yang berwajah manusia. Oh, nggak percaya? Lihat Palestina, ngapain mereka? Eropa sudah menghancurkan semua, sama. Jadi menghancurkan dunia ini Kristen Yahudi itulah. Sekarang kelihatan Kristennya kenapa? Karena kelihatan Yahudinya kenapa? Karena secara fisik tinggal Yahudi yang menjajah negeri Islam secara fisik. Tapi secara sistem Kristen dibaliknya. Amerika, ya Eropa. Amerika itu kan orang Eropa isinya yang punya pemerintahannya. Siapa yang punya emang Amerika punya masyarakat itu Indian, orang hitam? Enggak kan? Ternyata dulu tuh Muslim ternyata. Orang Afrika pertama kali ke sana itu. Yang menemukan Amerika itu bukan Vasco da Gama, bohong. Yang menemukan benua Amerika itu adalah orang Muslim, Ibnu Battuta. Beliau sampai ke Indonesia, sampai ke Aceh, sampai ke Jawa, sampai kemana-mana. Buku ditulis bukunya, buat peta dunia ini. Jadi nggak ada itu orang kafir, orang orang Kristen yang menemukan benua Eropa itu nggak ada. Kalau nggak dari peta orang Islam, mereka nggak tahu dunia itu apa. Nah, Allah jaga mereka ini agar kita lihat mereka ini representatif. Ya, makanya di Quran dikatakan jangan kamu angkat orang Yahudi Nasrani sebagai teman dekat, ya kan? Jangan kamu jadikan Yahudi Nasrani sebagai pemimpin. Jangan kamu berikan loyalitasmu kepada Yahudi dan Nasrani. Jelas itu ayatnya. Karena masa kita dukung kasih uang $1 miliar lagi kan bodoh itu. Atau memang agama kita dipertanyakan dalam diri kita. Karena orang mukmin yang benar tidak akan pernah bekerja sama dengan orang kafir untuk menghancurkan saudara sendiri. Nggak ada itu. Batal iman itu. Ya, dulu kayak munafik-munafik yang jadi apa? Jadi boneka-boneka, jadi budak-budaknya Belanda di sini yang tukang apa? Obok-obok perjuangan umat Islam dulu itu batal imannya, mati kafir dia. Termasuk juga orang Arab. Sekarang banyak orang Palestina itu yang jadi boneka Yahudi, termasuk Mahmud Abbas, termasuk Fatah itu banyak sekali. Saya tahu betul saya. Mereka itu kerjasama sama Israel untuk menghancurkan Hamas. Rata-rata tokoh Hamas itu dibunuh melalui apa? Orang-orang dalam informasinya. Termasuk si Ahmad Yasin. Si Ahmad Yasin itu sudah lumpuh begitu, nggak bisa dibunuh oleh Yahudi. Dikirimlah, dididiklah orang munafiknya menjaga si Yasin itu kan dorong kereta 9 tahun. 9 tahun, Pak. Sampailah bisa dia menaruh chip kecil di kursi si Yasin. Maka setelah keluar dari masjid dia dorong dan dia lari, langsung kena roket Apache. Ya kan, helikopter Apache. Dari kita juga banyak orang-orang munafikin itu. Makanya kita mempertanyakan kan, kenapa mau tunduk kepada Amerika?
masuk apa namanya board of peace, bukan board of peace, itu board of penjajah itu. Dewan penjajahan. Kenapa? Saya punya pemahaman 40 tahun lebih tentang persoalan pencaturan Islam dengan kafir di Palestina, di mana-mana, di Suriah ya, di Afghanistan, 40 tahun lebih saya. Benar-benar saya tahu dan detail-detail ceritanya saya. Apalagi banyak referensi-referensi sebelumnya kan. Jadi sekarang ini kenapa Donald Trump berteriak-teriak? Karena dia sudah dikuasai oleh Yahudi. Terbongkar dari mana orang tahu? Kalau saya udah tahu dari dulu, dari Jeffrey Epstein, ya kan? Jeffrey Epstein buat pulau, buat istana di Amerika, itu guna untuk jebak pemimpin, pelacur. Bahkan Donald Trump itu terlibat perdagangan seks itu, seks anak kecil itu terlibat, masih muda dia, ada gambar-gambar, video-videonya ada. Nah sekarang Yahudi itu kan udah di ujung tanduk Palestina itu. Jadi Gaza diserang tuh sejak tahun 2007, bukan sekarang, 2007. Setelah dikuasai sama Hamas 2007, serang. Cuma setahun sekali, 6 bulan sekali. Dahsyatnya tuh setelah Oktober ya kemarin itu tuh kan, berapa tahun yang lalu itu. Tapi nggak bisa ngalahin kan, nggak bisa ngalah. Kalah, Hamas kalah, Mujahidin nggak kalah. Kalau kalah udah didukil itu. Ya, tentara Israel sudah buat markas lah di Gaza itu kan, nggak ada. Gedungnya hancur menggigit, tapi orangnya nggak bisa dibunuh. Dari 30.000 Mujahidin Hamas hanya berapa ratus saja yang syahid itu. Itu yang buat mereka pusing. Bahkan jumlahnya semakin tambah, hari semakin banyak jumlah Mujahidin. Nggak tahu kayak tiba-tiba keluar dari bawah tanah kan, kayak aneh-aneh keluar kan, semut keluar dari sana kan. Cari nggak ada, padahal mereka punya teknologi canggih. Luar biasa. Katanya semut di bawah tanah aja tahu mereka. Di mana? Di Gaza itu kan ada 2 juta penduduknya. Luasnya seluas Depok. Baru 100 ribuan baru yang syahid. Membombardir 80% gedung infrastruktur hancur. Baru 100 ribuan, 120 ribuan yang syahid. Berapa persen baru itu? Yang lahir mungkin ada 200 ribu. Ada 200 ribu yang lahir. Ada Gaza itu kalau lahirkan. Ya, jadi nggak akan habis itu. Makanya teriak-teriak dunia. Karena PBB sudah mulai tidak bisa dikendalikan. PBB itu alat Yahudi ya, alat Yahudi dalam perang, mengatur perang dunia ya. Agar mereka berbagi-bagi kekuasaan, agar bisa tinggal di Palestina nyenyak. Targetnya gitu tuh. Sekarang mulai orang Amerika, orang Eropa mikir, kok begini nih, kok begini. Kita nolong mereka kok dari lutut ke paha, pusar, dari pusar ke dada, kepala nih, kita tolong terus kan. Masyarakatnya mulai melek kan, ternyata penguasa mereka sampai tunduk kepada Zionis kan, mulai melek. Kacau, mereka kacau. Makanya Donald Trump buat PBB baru. Apa tuh yang dibuat melalui Board of Peace itu PBB baru itu, karena ini udah nggak bisa diandalkan. Padahal mereka semua yang membagi Palestina sebelum Yahudi itu ada, itu PBB. Konsep 2 negara itu PBB, resolusi PBB tahun 47 nomor 18. Carilah 108. Itu jelas tuh PBB. Padahal ketika itu baru 2%, 3% baru tanah Palestina dikuasai oleh Yahudi tahun 47 itu. Kok bisa mau dibagi 2? Bahkan 56% untuk orang Yahudi, sisanya untuk Palestina. PBB sendiri otak biang keroknya. Nah sekarang PBB itu udah mulai nggak bisa kendalikan, udah banyak anak generasi baru di situ yang melihat fakta berbeda dengan apa yang diklaim Yahudi selama ini kan. Nah makanya Yahudi Allah jaga sekarang agar kita tahu bahwa Yahudi Nasrani Allah jaga sekarang. Kenapa nggak dihabisi mereka? Agar kita tahu bahwa mereka ini representatif iblis di atas muka bumi. Apa aja kejahatan ada di tangan mereka. Mau orang Kristen bajingan orang Kristen itu, Kristen Eropa itu bajingan. Indonesia yang menjajah siapa? Inggris itu siapa? Prancis itu siapa? Prancis itu negara Kristen. Amerika itu didirikan negara Kristen. Ya,
Coba baca itu, Menteri Perang Amerika. Saya lihat ceramahnya di video itu. Ini negara Kristen dibangun di atas dasar Bible. Bilang nggak ada orang Islam bisa macam-macam di sini. Wah, macam-macam kan. Paling semangat Menteri Perangnya Amerika itu sekarang. Tatonya, bahkan ada tatonya, tato menghina Allah di badannya ada tatonya. Jadi Allah jaga. Kenapa begini dahsyat mereka Allah cerita? Di awal sudah saya jelaskan ayat 40 itu, mereka ini orang-orang yang kufur ni'mat. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Kufur ni'mat. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang aku berikan pada kalian. Ya, wa aufu bi ahdi, penuhi janjiku. Ufi bi ahdikum, aku akan penuhi janjiku pada kalian. Wa iyaya farhabun, kepada saja kalian takut. Jadi Bani Israel ini, orang Kristen Yahudi ini tidak takut sama Allah mereka. Mereka takut kepada orang Islam, pada manusia takutnya. Makanya begini-begini aksesnya. Sampai seterusnya. Sekarang kita nemuin ayat berapa? 49. Hah? 49 kan? Apa nikmat Allah yang lain? Di Allah ingatkan di awal-awal, wa idh najjaynakum min ali fir'aun. Ingat ketika kami selamatkan kalian dari kejahatan Firaun. Yasumunakum su'al adzab, mereka menyiksa kalian dengan siksaan yang luar biasa. Wa yastahyuna nisa'akum, mereka biarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Ya, yudzabihuna abna'akum, membunuh anak-anak laki-laki, bantai. Itu kayak kita bantai sapi, kambing gitu. Ya, karena Firaun buat aturan anak laki Bani Israel bantai. Karena ada bisikan dari tukang sihirnya, tukang ramalnya, akan lahir dari generasi generasi Bani Israel ini pemimpin yang akan mengalahkan Firaun. Itu kan. Mereka takut. Yudzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, anak laki-laki dibantai, perempuan dibiarkan hidup. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Itu cobaan yang sangat besar akibat kejahatan kalian sendiri. Jadi Firaun buat aturan setelah bisikan dari tukang sihir itu, tukang ramal itu, buat aturan. Setiap anak laki-laki dari Bani Israel lahir, bantai. Lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Kan Allah lahirkan. Tapi nggak bisa dibantai, Allah rekayasa. Ya, Musa punya saudara siapa? Ya, Harun. Harun lolos karena dulu belum ada aturan itu. Nabi Harun lahir itu belum ada aturan. Nabi Musa lahir ada aturan dari Firaun. Setiap anak laki-laki dari Bani Israel lahir, bunuh, bantai, sembelih. Ibunya Nabi Nabi Musa ketakutan. Allah kirimkan wahyu kepada dia. Nanti ada cerita di surat lain. Kami berikan wahyu kepada ibunya. Kalau fa in khifti, kalau kamu takut, falqih fil yam, lemparkan di ke laut. Ya Allah, kok takut lemparin ke laut? Belum disusui itu anak baru lahir, merah masih, masukin dalam kotak selemparin. Tapi karena ini perintah Allah diikuti. Falqihi fil yami wa la takhafi wa la tahzani. Jangan kamu takut, jangan bersedih. Inna radduhu ilaiki. Kami akan balikkan lagi anak itu kepada kamu nanti. Wa ja'iluhu minal mursalin. Akan jadikan Musa ini sebagai Rasul Allah SWT. Diikutin. Jadi kita kalau ngikutin perintah Allah kelihatannya susah, mustahil, tapi itulah solusi. Itu ciri orang dekat sama Allah Ta'ala. Nah, umat Islam sekarang udah kayak Bani Israel, nggak dekat pada Al-Quran, nggak dekat dengan Allah Ta'ala. Bulan Ramadan lagi, nggak dekat dengan Al-Quran, dekat dengan TV, dekat dengan handphone, dekat dengan macam-macam, dekat dengan buka puasa, berjam-jam berkeliling cari tempat berbuka, harusnya berdoa menjelang berbuka, ya kan? Buat acara-acara bukber ngobrol dari asar sampai maghrib, habis itu ngobrol sampai isya. Ini ciri-ciri Bani Israel. Ciri-ciri Bani Israel tidak percaya kepada Allah. Ibu Nabi Musa percaya, dilemparin. Allah selamatkan Nabi Musa di rumah Fir'aun. Padahal yang buat aturan kan seharusnya, ada anak laki-laki Bani Israel, sembelih aja. Allah buat lupa dia pada aturannya. Bahkan senang, kata istrinya, ambil dia sebagai anak kita, nanti akan bermanfaat. Nanti akan bermanfaat. Allah lubah lisannya istri
Firaun itu, dan Firaun pun iya takut sama istri. Firaun tuh gitu-gitu takut sama istri juga ternyata ya. Kayak Firaun di kita juga takut sama istri, ya kan? Nah, begitulah ceritanya sampai Allah ingatkan Bani Israel ini. Wa iz faraqna bikumul bahra. Ingat juga nikmat Allah tentang bagaimana Allah membelah laut. Fanjainakum, kami selamatkan kamu. Wa araqna ala fir'auna wa antum tanzurun, kami tenggelamkan Nabi Fir'aun bala tentara. Kamu perhatikan kan? Cuma dasar orang yang hatinya keras, hatinya buta, matanya buta, telinganya tersumbat. Bani Israel ini sampai hari ini enggak kunjung mengerti pesan Allah Ta'ala, enggak paham juga. Wa antum tanzurun. Wa idh wa'adna Musa 40 lailah, ketika kalian dulu telah selamat nyebrang, Nabi Musa dipanggil Allah untuk menerima wahyu selama 40 malam saja kok ditinggal. Summa takhasumul ijlah min ba'di, tiba-tiba kalian menjadikan anak sapi, patung anak sapi sebagai Tuhan yang disembah. Astagfirullah. Wa antum zalimun, kalian musyrik, zalim musyrik. Ditinggal 40 hari oleh Nabi Musa, pulang-pulang Nabi Musa, mereka udah nyembah patung anak sapi. Siapa yang buat? Siapa yang buat? Samiri. Jadi kejahatan, kemusyrikan, kekufuran itu ada arsiteknya. Arsitek pertama ya iblis kan. Tapi iblis transformasi ke manusia. Di antaranya adalah kaum Yahudi dan Nasrani dan orang Islam yang ikut-ikutan agama mereka. Padahal aslinya kita ini orang Islam. Karena Islam itu untuk agama semua manusia. Yahudi Nasrani itu klaim mereka hanya untuk Bani Israel. Jadi kalau ada orang Jawa, orang Sunda, orang Betawi, orang Sumatera, orang Kalimantan masuk Kristen, KW. Kalau pergi ke Palestina diludahi sama mereka itu, nggak diakui itu. Nggak diakui itu. Tapi Masya Allah di sini ya banyak banget pendukungnya di sini. Sampai akan angkat bendera Israel. Kemudian apa? Tsumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Setelah Nabi Musa marah sampai dia angkat lehernya Harun. Harun, kenapa kamu biarin begini? Kata Nabi Harun, mereka nyaris membunuh saya. Jadi Nabi Harun mau dibunuh gara-gara melarang mereka menyembah patung anak sapi. Allah maafkan. Harusnya mereka bersyukur kan? Nggak bisa bersyukur, kufur lagi. Kemudian wa idza ataina Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Ingat ketika Nabi Musa diberi Allah kitab Furqan, itu apa? Taurat ya kan? Taurat itu kitab juga, Furqan sama Quran juga, pembeda antara hak dengan yang batil, agar kalian dapat petunjuk. Enggak juga, enggak mau ambil Taurat. Kayak orang Islam hari ini, Quran ada depannya enggak mau ambil. Dia tetap buat aturan sendiri. Tiap tahun, tiap hari 700 orang di DPR tuh buat aturan. Enggak jelas tuh aturan apa yang mau dibuat. Quran ada. Ya kan? Dipertanyakan nih Islam kita ini. DPRD tinggal 1, tinggal 2 tiap hari buat aturan. Aturan dibuat juga nggak paham mereka. Rata-rata titipan-titipan Cina-Cina itu kan. DPR itu stempel aja kan, kita aja nggak tahu peraturan omnibus law segala macam itu kan, menurut para pakar tuh. Itu jelas-jelas itu melindungi, memberikan peluang sebesar-besarnya kepada orang-orang kafir, pengusaha-pengusaha Cina. Kalau lolos aja, KPK dirubah, undang-undang MK dirubah, lolos. Iya, karena semuanya orang kita sudah nggak mau Al-Quran, maunya apa yang dibuat oleh manusia. Karena merasa kami lebih pandai dari Al-Quran, kami lebih pandai dari Allah Ta'ala, kami lebih pandai dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, cerita Bani Israel. Nah, contohnya Bani Israel. Taurat ada, nggak mau pakai. Wa qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhazikumul ijlah fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inna bariikum fataba alaikum innahu tawwabur rahim.
Ketika Nabi Musa berkata pada kaumnya, wahai kaumku, kalian ini telah menyekutukan Allah. Artinya kalian ini sudah menganiaya diri kalian sendiri. Jadi orang menyekutukan Allah itu sama orang menganiaya diri sendiri. Orang yang kafir kepada Allah itu sama menganiaya diri sendiri. Orang meninggalkan Al-Quran, meninggalkan Taurat, meninggalkan Injil itu sama menganiaya diri sendiri. Karena diri sendiri dirinya akan rusak. Lalu Nabi Musa suruh bertaubatlah dengan apa? Dengan menyekutukan Allah, dengan menjadikan patung anak sapi sebagai Tuhan yang disembah. Bertaubatlah kalian kepada Allah. Disitulah keras tuh, faqtulu anfusakum. Karena dosanya udah terlalu berulang-ulang, susah dikasih tahu. Taubat syaratnya apa? Bunuh. Kita alhamdulillah nggak sampai segitu syaratnya. Kita syarat taubat apa? Syarat taubat menyesali, ya kan? Apa yang kita lakukan, kemudian bertekad untuk tidak mengulang, perbanyak amal. Kalau Bani Israel, kita mau tobat, gorok dulu nih. Ya nggak mungkin lah mereka mau kan? Artinya apa? Mustahil mereka mau bertobat. Dengan cara simpel aja mereka nggak mau, apalagi cara berat begini. Tapi itu kan hukuman bagi mereka. Itulah yang terbaik bagi kalian di sisi Allah. Allah pasti menerima taubat kalian karena Allah Maha Penerima taubat, Maha Penyayang. Tetap tidak mau taubat. Kemudian nih parah nih. Bani Israel itu parah terus ya. Ada yang lebih parah lagi apa? Wa itu qultum, ingat ketika kalian bicara kepada Nabi Musa, ya Musa, hai Musa, lan nu'mina laka, kami tidak mau beriman kepada engkau. Padahal baru selamat kan nih. Kami tidak mau beriman kepada engkau sampai kami melihat Allah dengan mata kepala. Ya Allah, kita jangan begitu ya. Mau melihat Allah dengan mata kepala. Ketika itu karena udah keterlaluan, fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Mereka disambar oleh petir. Sambar, mati berkelimpangan. Wa antum tanzurun. Kasus peristiwa itu kalian kan lihat sendiri. Setelah mati Allah hidupkan lagi. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Untuk apa? La'allakum tashkurun. Kemudian kami hidupkan lagi kalian setelah mati disambar petir itu dengan harapan kalian mau bersyukur. Nggak bisa juga. Kufur lagi. Ya, jangan mau kayak Bani Israel ya, kufur lagi. Jadi tema hidup mereka itu gitu, kufur lagi. Ada dulu penyanyi siapa tuh? Tidur lagi itu. Ini dia nih, kufur lagi. Udah disambar petir, dihidupkan, kufur lagi. Orang Islam jangan begitu ya. Surah Allah kasih merdeka, kufur lagi. Allah hancurkan Orde Baru, Orde Lama, kufur lagi. Allah hancurkan Orde Baru, kufur lagi. Sekarang nih, kapan orang kita dibalik kepada Islam? Kapan orang kita dibalik kepada Al-Quran? Hai Bani Israel contohnya. Jadi syukur itu ternyata lawannya adalah kufur kan? Lain syakartum ladzina walain. Kufur yang paling besar kufur kepada Al-Quran, kufur kepada agama Islam yang bisa menyelamatkan kita, kufur kepada Rasulullah SAW yang diutus Allah untuk menyelamatkan kita, kufur kepada ajaran Rasulullah SAW. Itu kufur yang paling besar itu. Barulah kufur yang lain-lain. Kita tinggal di negeri yang kaya, dibiarin orang lain menguasainya, kufur juga itu. Itu kufur-kufur bawahnya itu. Ya. Kita banyak tapi gak bisa bersatu, kufur juga itu namanya. Masjid ada bagus-bagus, kosong melompong, itu apa namanya tuh? Kufur juga namanya. Bangun masjid gede-gede tapi jadi rumah hantu, iya kan? Jadi rumah hantu. Saya berpikir kalau masjid-masjid ini dikembangkan tuh pendidikan anak-anak, gak perlu lah kita bangun sekolah kan. Uang yang triliunan itu cukup untuk program, ya kan? Nggak perlu MBG yang mabok-mabok, itu anak jadi rusak-rusak gitu. Cuman karena kufur lagi, nggak dapat petunjuk
dari Allah salah. Nah kemudian ini dahsyat lagi di mereka. Wa dhallalna alaikumul ghamama. Juga ketika melewati laut merah seberang sampai seberang itu kan gak ada pohon kan? Allah naungi mereka dengan apa? Awan. Payungnya kirim, Allah langsung payungnya. Turun awan dekat. Kemana mereka bergerak, awan bergerak. Ya Allah. Wa dhallalna alaikumul ghamama. Kan gak ada makanan. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Allah turunkan makanan dari langit, manna wassalwa, makanan dari burung dan madu. Mereka minta, ya Musa lan nasbir ala ta'ami wahid. Ayat lain mereka kata, Musa kami enggak sabar, udah bosan nih makan ini aja. Ya Allah makan surga, dia bilang ini aja. Kalau kita bosan bolehlah tempe mulu, gorengan mulu, bolehlah ya. Ini dari surga makanan ya, manna wassalwa. Mereka bilang kepada Musa, ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa anasi wa sawi' al-basal. Ya Musa, tolong dong Tuhanmu lagi dia bilang. Kasih kami makanan itu tumbuhan, ya timun, ya bawang merah, bawang putih. Ya Allah. Sampai Nabi Musa kata, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kalian kok mau ya menukar yang berkualitas dengan yang tidak berkualitas. Jadi orang kufur itu seleranya rendah gitu ya. Seleranya rendah, tapi selera makannya pun ikut rendah. Karena selera yang paling rendah itu selera beragama, selera ketuhanan, selera menyembah. Allah ada kok dibuat patung anak sapi sebagai Tuhan. Kan rendah banget seleranya itu kan. Jadi selera itu bukan hanya soal makan ya, soal selera beribadah, selera ketaatan, selera ilmu Quran ada mesti cari ilmu yang lain, gitu kan? Nggak tahu yang berkualitas. Itulah akibat kufur nikmat. Allah udah kasih semua yang segala berkualitas, mereka cari yang rendah-rendah. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah apa yang baik-baik yang Allah sudah berikan kepada kalian. Wa ma zalamuna, dengan kufur nikmat itu bukan berarti mereka menzalimi kami kata Allah. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, tapi mereka sendiri yang menganiaya diri mereka sendiri. Nah ini profil, ini panjang ya ini. Baru kita nggak mau baca. So kalau baca kena diri nih. Bani Israel juga nih kan. Ya Bani Israel, uzkuru ni'matal. Hai orang Indonesia, Muslim Indonesia, ingatlah nikmat Allah yang besar ini pada kalian. Nikmat Allah Quran. Kita dan Quran itu jaraknya jauh sekali ya. Waktu jauh, 14,5 abad, ya kan sudah diturunkan kan. Kemudian jarak negeri kita jauh, kok sampai ke kita, sampai ke handphone kita, sampai dicetak dengan segala macam bentuk cetakan. Tapi kita tetap juga nggak perhatian sama Al-Quran. Tuh, kufur nikmat yang lebih besar. Sementara dunia sekarang merintih di mana-mana, di Amerika, di Eropa. Ketika mereka dengar ayat, ketika mereka baca satu ayat, mulai mereka tahu, oh inilah kebenarannya kan. Padahal kita depan kita ayat nggak pernah dibaca. Makanya zaman sekarang Allah, tolonglah kita bersungguh-sungguh dengan Al-Quran ini. Karena itu solusinya cuma itu. Al-Quran itu kan terbuka mata hati kita, mata telinga, mata pala kita, telinga kita kan terbuka. Oh ini yang hak, ini yang batil. Mau orang bilang apa terserah. Wah ini kan strategi masuk dalam board of peace. Strategi apaan? Ada sarang singa di sana. Kalau siapa yang lewat, saya pasti terekam. Pergi ke sama ngetes singa, tes aja lah. Duit hilang nanti nggak dapat apa-apa. $1 miliar itu gede loh Pak. Kita bangun masjid berapa ribu masjid itu? Kita bangun sekolah berapa ribu sekolah itu? Kita kasih anak fakir miskin uang sekolah mereka berapa tahun sampai selesai mereka kuliah berapa ratus ribu orang. Inilah orang kalau nggak dapat petunjuk Al-Quran tuh ya, hidupnya nggak jelas gitu loh. Jadi standar kita Quran aja deh. Keluar dari Quran berarti nggak benar deh. Ikut-ikut Jeffrey Epstein berarti ini, ikut Zionis ini, ikut Yahudi ini. Saya udah baca sejak 80-an buku-buku pengalaman orang terdahulu. Ada 2 buku, cari ya.
Pertama, protokol Zionis, cari. Bagaimana Zionis menguasai dunia. Ya kan? Yang kedua ada buku tahun 55, sekitar 5 menit ditulis oleh seorang jenderal angkatan laut Kanada. Ya, buku itu bahasa Indonesianya kalau nggak salah sudah diterjemahkan tuh batu-batu catur iblis. Jadi dia menulis. Jadi dunia ini tuh kayak orang main catur aja dia. Hancurkan Eropa Timur, hancurkan negeri Islam. Gitu aja kerja mereka. Kenapa? Karena dunia sudah di genggaman mereka kan, kuasai media, kuasai ekonomi. Jadi saya baru tahu ya setelah baca-baca Epstein ini, ternyata Bitcoin itu punya Jeffrey Epstein. Bitcoin tahu kan Bapak? Ada yang terlibat Bitcoin nggak sini? Ada nggak? Kalau ngaku aja, kena aja Jeffrey Epstein. Dari 20 sen cuma dicetak pertama kali dijual, sekarang harganya berapa? Puluhan ribu dolar. Koin yang dari logam, bukan emas, bukan perak, wala timah, logam yang nggak jelas itu, kok bisa dijual dari 20 sen sekarang dibeli orang sampai 30 ribu dolar. Setelah ketahuan bahwa ini punya Jeffrey Epstein, baru sekarang mulai turun harganya. Diklaim namanya nama orang Jepang. Enggak ada Jepangnya di mana nggak tahu orang. Pakai teknologi blockchain. Teknologi blockchain itu teknologi yang tercanggih. Dia uncentralized. Saya pelajari itu memang nggak bisa diretas. Retas satu, nanti dia akan merubah, beranak pinak dia. Meretas punya saya. Data saya langsung pergi ke pusat, pergi ke sini. Jadi nggak bisa, makanya nggak bisa. Cina itu sudah nyetop Bitcoin, nggak bisa. Selama ada jaringan internet dia bisa masuk. Selama ada jaringan internet, masa dimatiin internet, mati dunia kan? Pesawat Amerika nggak jalan, komputernya nggak jalan, mati kan? Data informasinya mati semua karena sekarang Tuhan mereka udah tergantung pada internet. Alhamdulillah tuh. Makanya mujahidin kenapa lolos? Nggak pakai internet. Kenapa nggak bisa dideteksi mujahidin di bawah tanah itu? Karena nggak pakai internet mereka. Kalau internet pakai untuk keperluan tertentu aja. Nah jadi subhanallah, ini ayat ini luar biasa ya, yang harus kita pelajari. Bacalah nanti sampai ayat berapa nih? Coba kita lihat ya, dari 40 sampai juz 2. Juz 2 itu sampai 121, walan tardu angkal Yahudi dan Nasrani akan ridha pada kalian, sampai cerita tentang Bani Israel, Nabi Ibrahim, sampai cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub wasiat pada anaknya, Islam adalah agama, sampai mereka mengatakan jadilah kamu Yahudi Nasrani, kamu dapat petunjuk, lalu dibantah sama Allah, bukan, kalian kalau petunjuk ikuti agama Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW, sampai sayaqulu sufaha kami ahakum ya rabbik, sampai sekitar ayat 100, sampai ayat 156. Jadi dari 146 itu mungkin lebih dari 100 ayat kan? Berarti 116 ayat. Itu kalau dibuat dalam satu buku tuh berapa jilid tuh? Tentang apa? Satu cuma tentang kekufuran dan kejahatan Bani Israel, Yahudi dan Nasrani. Kalau kita bicara Bani Israel maksudnya apa? Yahudi dan Nasrani atau ahlul kitab, Yahudi dan, jadi Allah namakan mereka dalam Al-Quran itu bukan muslim. Maka dibantah Allah mereka. Oh kalian mengatakan turun kalian muslim. Oh kalian itu tidak ada kaitan dengan Islam, kata Allah Ta'ala. Nggak ada kaitannya. Nggak ada, karena kalian itu musyrik. Gitu. Berarti 116 ayat cerita non-stop. Nanti sambung lagi tuh. Ayat setelahnya, surat berikutnya, surat Al-Maidah tuh penuh lagi tuh. Cerita-cerita tentang kejahatan dan kekufuran Bani Israel. Lalu masa kita masih percaya sama Donald Trump? Masih percaya sama Netanyahu? Masih percaya sama Perdana Menteri Inggris, Menteri Kanada, Perdana Menteri Belgia, segala macam. Mereka itu Allah Rasul kata al-kufru millatun wahidah. Orang kafir itu sama mazhabnya. Kalau kita ada 4 mazhab, mereka sama mazhabnya. Kufur dan kemusyrikan
Mereka kan bersama-sama untuk menghancurkan Islam. Memang sesama mereka berantem, iya. Tapi menghadapi umat Islam, mereka bersatu. Maka Allah katakan, kalau kalian tidak mau bersatu, kalian akan hancur. Mereka itu saling ba'duhum awliya'u ba'd, saling memberikan loyalitas. Kalau kalian tidak buat juga seperti itu, kalian akan hancur. Maka kita hancur sekarang. Tapi insya Allah banyak ayat, banyak hadis di akhir zaman ini, kemenangan itu akan kembali kepada umat Islam. Tinggal kita perlu kesabaran, banyak berdoa, dekatkan diri kepada Allah, dekat kepada Al-Quran, wariskan Islam dan Quran kepada anak cucu. Jangan wariskan yang lain-lain, nanti mereka lebih jelek dari kita. Demikian Allah tadabbur kita pada subuh hari ini. Semoga Allah SWT selalu mudahkan kita mencari ilmu Al-Quran. Dan demikian insyaAllah Allah mudahkan langkah kita ke surga. Baca doa kebatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.